Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arisena, kelas 643B07 dengan NIM 64235340. Oke, saya akan mempresentasikan tugas atau proyek dari manajemen pemasaran. Kali ini saya akan membawakan tema bauran pemasaran. Bauran pemasaran atau biasa disebut marketing mix, konsep tentang kombinasi strategi pemasaran yang digunakan untuk mencapai target pasar. Biasanya dikenal sebagai 4P. Nomor 1 produk atau produk, nomor 2 price atau harga, nomor 3 place, distribusi, 4 promotion, dan ada juga yang berkembang menjadi 7P di sektor jasa. Ya, bisa menambahkan people, process, and physical confidence. Produk. Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen. Bisa berupa barang fisik, jasa, ide, atau kombinasi dari ketiganya. Ya, atau kombinasi dari ketiga komponen produk. Ya. Komponen produknya itu adalah desain dan kualitas, merek atau brand, fitur dan manfaat, kemasan atau packaging, layanan purna jual, dan garansi. Contoh, sebuah smartphone memiliki fitur kamera 50 megapiksel, baterai tahan lama, desainnya tipis, dan garansi resmi 1 tahun. Untuk price atau harga. Harga adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan konsumen untuk mendapatkan produk atau jasa. Strategi penetapan harga, penetration pricing atau harga murah untuk masuk pasar baru. 2. Skimming pricing, harga tinggi di awal peluncuran produk unggulan. Competitive pricing, menyesuaikan harga pesaing. Psychological pricing, 9.999 terasa lebih murah daripada 10.000. Misal dari harga better daripada harga 2 juta, mending 1.999.000 gitu. Bundle pricing, harga paket beberapa produk sekaligus, misalnya buy one get one free gitu. Terus faktor yang mempengaruhi harga itu dia biaya produksi, permintaan pasar, harga pesaing, dan persepsi konsumen. Ya. Place atau tempat. Place atau tempat itu bisa diartikan sebagai distribusi. Tempat adalah bagaimana produk didistribusikan dan dijangkau oleh konsumen, saluran distribusi. Yang pertama itu langsung, dari produsen ke konsumen. Misalnya via web, ya saya menawarkan barang via web, via sosmed gitu. Tidak langsung, atau lewat agen, distributor, grosir, atau retail. Ya, jadi misalnya saya tangan pertama, saya nge-stok barang ke tangan kedua sebagai reseller. Nah, mereka yang menjualkan gitu. Strategi distribusi. Strategi distribusi ini bisa berarti ya nih, atensif atau produk dijual di sebanyak mungkin tempat. Contoh minuman ringan. Terus selektif. Tadi yang pertama korek, intensif, produk dijual di sebanyak mungkin tempat atau contoh minuman ringan. Yang kedua selektif, produk dipilih dijual di beberapa tempat tertentu, contoh barang-barang mewah, sepatu branded. Yang ketiga eksklusif, produk hanya tersedia di tempat khusus, contoh mobil mewah dan barang-barang branded lainnya. Faktor distribusi itu lokasi pasar, tempat pendistribusian, dan waktu pengiriman. Ya, yang keempat itu promotion atau promosi. Promotion atau promosi adalah aktivitas untuk menginformasikan atau membujuk dan mengingatkan konsumen tentang produk. Komponen promosi: iklan, advertising, TV, radio, internet, media cetak. Promosi penjualan, sales promotion,
diskon, cashback, voucher, penjualan personal selling, sales langsung ke pelanggan, door to door biasanya, hubungan masyarakat atau public relations, event, press release, sponsorship, pemasaran langsung, direct marketing, email, katalog, SMS blast, digital marketing atau media sosial, SEO, Google Ads, influencers. Tujuan promosi untuk meningkatkan brand awareness, mendorong minat beli, dan menjaga loyalitas pelanggan. Perluasan ke 7P untuk bisnis jasa. Selain 4P di atas, di sektor jasa ada tambahan 3P. Nomor 5 itu people atau orang yang terlibat langsung dalam pelayanan seperti karyawan, petugas customer service, kasir, teknisi, dan lain-lain. Mereka berperan penting dalam kepuasan pelanggan. Jadi misal kayak kita bekerja di sebuah swalayan, contoh lah di Superindo atau di Alfa Midi, Express, dan lain-lain. Itu kasir itu salah satu pendorong terciptanya kepuasan pelanggan. Misal kalau kasirnya itu ramah, pasti pelanggan itu senang, dan mereka merasa kepuasan itu bisa diciptakan karena kasirnya itu ramah. Jadi bakal ada repeat. Mereka akan datang lagi dengan mengingat, oh di sini pelayanannya ramah. Ditanya apa, langsung dikasih tahu tempatnya di sini Bu, gitu. Kasirnya ramah, pegawai-pegawainya ramah, staff-staffnya. Begitu juga dengan yang lain-lain. Keenam itu proses, ya seperti prosedur, mekanisme, dan alur layanan yang menjamin pelayanan berjalan lancar dan konsisten. Jadi misalnya kalau kita mengirim barang di ekspedisi, jadi kita sudah dapat estimasi waktu pengiriman itu 3-4 hari. Nah yang kita harapkan itu kalau bisa datang sebelum 4 hari kan. Nah kalau mekanisme dan alur pelayanannya cepat, lancar, barang tidak stuck, tidak nyangkut di mana-mana, barang tidak ada kendala dalam pengiriman, pasti kita akan repeat, akan kembali mengirim lewat ekspedisi tersebut gitu. Terus yang ketujuh itu physical evidence atau bukti fisik. Lingkungan fisik, suasana, fasilitas, atau segala hal yang bisa dilihat pelanggan untuk menilai kualitas jasa. Ya, contohnya itu desain interior restoran, ya seragam karyawan, brosur atau web. Jadi misalnya hubungi kami atau kunjungi kami ke web ini. Nah dia ngelihat desain webnya bagus, webnya gampang diakses, tidak rumit, tidak bertele-tele. Terus seperti kalau seragam karyawan, misalnya seragamnya pramugari RJ itu seragamnya beda dari pramugari biasanya. Jadi pramugari RJ ini lebih konvensional, ya, lebih modern. Temanya kalau pramugari biasa itu kan biasanya langsung switch gitu kan. Kalau RJ itu lebih modern deh pokoknya intinya. Nah seperti itu kalau physical evidence. Terus kita ke studi kasus. Kasus sebuah brand minuman kekinian atau teh viral ingin masuk ke pasar anak muda. Strategi bauran pemasarannya itu produknya tehnya rasanya unik-unik. Misalnya teh rasa keju, teh campur buah naga, teh solo gitu-gitu. Price-nya itu 15.000 sampai 20.000. Nah, paket hemat itu 25.000, minuman ditambah snack. Misalnya beli minum ada dimsum. Nah, digabung harganya 25.000. Terus place-nya itu outlet di mall dan ojek online. Sebetulnya bukan di mall aja, banyak tempat, misalnya di bazar makanan. Misalnya tuh ada bazar harian, misalnya bazar hari Minggu itu orang jualan semua. Nah, kita bisa di situ, bisa buka toko online juga, bisa buka misalnya di GoFood, GrabFood, ShopeeFood gitu-gitu. Nah, terus untuk promosinya diskon soft opening, endorse food vlogger, giveaway Instagram. Nah itu bisa tuh misalnya diskon soft opening itu misalnya kita baru soft opening baru buka. Nah kita buat diskon itu buy one get one dengan syarat dan ketentuan berlaku. Misalnya dia harus follow Instagram kita. Terus endorse food vlogger. Nah
Mungkin kalau misalnya ada temennya yang food vlogger, bisa di review, bisa di post di TikTok atau di Instagram. Ya, bisa kita bayar juga, kita endorse. Fuji misalnya kita endorse buat nge-endorse makanan kita 1M. Terus bisa kita giveaway. Giveaway ini misalnya dia harus bikin video semenarik mungkin tentang produk kita, di post, terus di tag 5 temannya. Nah, nanti hadiahnya itu bisa kita kasih iPhone misal gitu. Terus people, barista muda, ramah dan kreatif. Misalnya pelayanannya itu dari gini, misalnya kalau kita beli kopi kan ada baristanya kan yang bikinin kopinya. Nah, dia harus penampilannya itu lebih rapi, bersih, terus enggak acak-acakan, enak dilihat sama pelanggan, ramah dan kreatif. Itu misalnya dia bisa menawarkan, kakak maunya kopi apa, caramel macchiato. Nah, ini aku bisa dibikinin atasnya itu gambar love atau gambar angsa atau nama kakak, itu bisa aku bikin. Nah, seperti itu. Terus proses atau pesan lewat aplikasi dan pick up di outlet. Nah, itu tadi yang aku bilang, GoFood, GrabFood, ShopeeFood. Jadi dia pesan di aplikasi GoFood, ada ratingnya di situ, rating kita 5/5 ya. Berarti kan sempurna tuh. Nah, nanti orang lihat tuh, oh nih toko ratingnya bagus. Terus orang-orang yang ngasih testimoni, ngasih deskripsi itu di situ penilaian, tokonya cepat pelayanannya, rasanya enak dan bersih gitu misalnya. Terus yang terakhir itu physical evidence, kemasan unik dan desain booth instagramable. Nah, misalnya kita jualan es teh viral, es teh nih kemasannya unik, misalnya ada logo kita, terus kita kasih kantongan itu yang dia yang dia modelnya masuk gitu. Terus kalau dari segi sedotan kita pakai yang ramah lingkungan, yang sekali pakai, bukan yang plastik. Sama mungkin ada kita kasih nama dia dan kasih kata-kata mutiara di ininya, di apa sih namanya, di cupnya. Terus desain booth instagramable, misalnya kalau kita punya tempat, kita desain tempat kita itu semenarik mungkin agar customer yang langsung datang dine in itu bisa bikin status, bisa foto di situ begitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia bauran pemasaran. Nah, ini tadi ya, ini aku desain sebagai poster agar paham 4P, 7P, product, price, place, promotion. Untuk sektor jasa biasanya ditambah people, process, and physical evidence. Oke. Nah, yang terakhir itu kesimpulan. Kesimpulan bauran pemasaran. Bauran pemasaran atau marketing mix ini adalah kombinasi strategi yang digunakan perusahaan untuk memasarkan produk atau jasa kepada konsumen. Konsep ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pasar, memenangkan persaingan, dan mencapai tujuan bisnis. Secara umum, bauran pemasaran terdiri dari 4P untuk produk barang. Produk, apa yang ditawarkan ke konsumen. Price, nilai tukar produk. Place, tempat atau distribusi, bagaimana produk sampai ke konsumen. D, promotion, cara komunikasi untuk menarik minat pasar. Nah, 7P untuk produk jasa dengan tambahan people atau orang-orang yang terlibat dalam pelayanan, seperti tadi aku bilang kasir, ya customer service dan lain-lain. Terus proses, prosedur pelayanan seperti yang tadi dijelaskan, dan physical evidence, bukti nyata yang memperkuat kepercayaan konsumen. Nah, dengan mengatur dan menyesuaikan elemen bauran pemasaran ini secara efektif, perusahaan bisa membangun citra merek yang kuat, menjangkau target pasar dengan tepat, meningkatkan penjualan, dan menjaga kepuasan dan loyalitas pelanggan. Nah, jadi membangun citra merek yang kuat ini, misalnya teman-teman udah punya ketertarikan akan suatu barang, misalnya motor, seperti motor di belakang Honda Beat. Nah, seandainya kita punya rezeki dan kita ingin beli motor lagi, mungkin kita bisa repeat, akan kita beli Beat lagi, misalnya buat adik kita, buat ibu, gitu-gitu. Karena citranya kuat, Honda ini kuat. Jadi Honda ini di kalangan masyarakat nggak cuma menengah ke bawah aja,
Bahkan masyarakat menengah ke atas kan mereka juga tetap perlu harus ada kendaraan motor kan di rumahnya. Itu pasti belinya Beat karena selain simple, murah, mungkin mereka bisa beliin buat ART mereka ke pasar, ya kan? Buat tukang kebun mereka seandainya itu masyarakat menengah ke atas ya. Jadi memang Beat ini brandnya kuat, citra mereknya yang kuat gitu, dipakai semua kalangan. Terus untuk menjangkau target pasar dengan tepat, nah misalnya kayak Beat ini kan dia barangnya murah. Nah kita peruntukan untuk masyarakat menengah ke bawah, tidak menutup kemungkinan masyarakat menengah ke atas itu bisa beli. Nah terus meningkatkan penjualan pastilah. Misalnya kayak Beat ini masuk ke brand of the year, jadi misalnya penjualannya 1 juta motor sebulan misal begitu seluruh Indonesia. Terus meningkatkan penjualan udah dan menjaga keputusan dan loyalitas pelanggan. Jadi karena dia udah tahu dengan harga Beat dan dia cocok pemakaiannya, enak, ringan, tidak susah dibawa kemana-mana, dia akan beli lagi gitu. Seandainya pun dia tidak beli Beat, dia akan beli Honda dengan merek lain misalnya Scoopy gitu-gitu. Oke, mungkin itu aja. Thank you, terima kasih. Sekian penjelasan saya. Kita masuk ke slide kedua. Selamat pagi, ya perkenalkan nama saya Muhammad Arisena. Saya selaku brand manager ya di PT Rindu Uang. Hari ini akan mempresentasikan launching new product dengan brand itu Latifah by Angelia Chalis, presented by Muhammad Arisena selaku brand manager. Ini kita langsung aja. Latifah by Angelia Chalis, luxury you can feel, seen, you'll remember. Ya, jadi nikmati keharuman mewah dalam setiap semprotan Latifah by Angelia Chalis, diciptakan dari bahan berkualitas tinggi dengan aroma tahan lama yang memikat hati siapapun. Temukan pesonamu, biarkan wangimu berbicara. Ya, Latifah by Angelia Chalis adalah parfum dengan karakter aroma mewah yang mampu memikat siapa saja. Diciptakan menggunakan bahan-bahan berkualitas, parfum ini menghadirkan keharuman elegan yang lembut namun tetap memancarkan pesona kuat. Setiap semprotan Latifah menyuguhkan wangi eksklusif yang tak hanya memanjakan indera penciuman, tapi juga meninggalkan kesan mendalam. Ya, khususnya agar aroma tahan lama di kulit, Latifah by Angelia Chalis cocok digunakan sepanjang hari, baik untuk aktivitas santai, bekerja, hingga acara-acara tertentu. Wangi khasnya mudah disukai oleh semua kalangan, dari wanita muda, profesional hingga dewasa, menjadikan parfum ini pilihan sempurna untuk tampil elegan dan berkelas setiap saat. Latifah by Angelia Chalis, target pasar utama itu jenis kelamin wanita. Sebetulnya tidak untuk wanita saja. Jadi Latifah by Angelia Chalis ini kan akan mengeluarkan beberapa wangi yang nanti akan kita khususkan untuk unisex, bisa dipakai pria atau wanita, bisa dipakai untuk pria dan bisa khusus untuk wanita aja. Jadi tergantung baunya. Terus usianya itu 18 sampai 35 tahun karena usia 18 sampai 35 tahun itu mereka pengguna parfum aktif. Segmentasinya itu pelajar dan mahasiswa 18 sampai 24 tahun, pekerja muda dan profesional 25 sampai 35 tahun, kelas sosialnya itu menengah ke atas. Lokasi perkantoran, lokasinya itu perkotaan. Aku ingin mendistribusikan parfum ini itu ke kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, dan Medan. Gaya hidupnya itu modern, aktif di media sosial, suka mengikuti tren kecantikan dan lifestyle. Alasan memilih target pasar ini itu wanita usia 18-35 tahun adalah pengguna parfum aktif. Nah, yang tadi aku bilang, mereka sering membeli parfum untuk menunjang penampilan dan kepercayaan diri. Pastilah, sekarang parfum itu salah satu benda yang wajib kita pakai dan kita bawa kalau bisa. Travel pack dibawa kemana-mana. Jadi mau ada acara formal itu perlu parfum, acara non formal jalan-jalan juga perlu parfum, karena kita nggak mau orang-orang di sekeliling kita itu risih dengan bau badan kita, ya. Kelompok ini cenderung lebih terbuka, brand baru dan suka mencoba dengan nilai estetika dan aroma khas. Jadi kelompok usia tersebut itu
kalau misalnya ngelihat yang viral tuh pasti pengen beli gitu. Terus potensi viral di media sosial sangat besar dari segmen ini karena mereka aktif di platform seperti Instagram, TikTok, dan Twitter. Benar. Jadi wanita-wanita usia segitu itu sangat aktif di media sosial, sering scroll, bagus nih Latifah by Angelia Chalis gitu kan. Mereka mereka beli, terus mereka pakai. Kalau mereka suka dengan wanginya, dan mereka pasti akan repeat lagi ya dengan harga yang terjangkau pasti. Analisa kompetitor. Jadi kompetitor ini cukup expert ya di bidangnya. Salah satunya itu Scarlett Fragrance. Kelebihan kompetitor sudah terkenal, banyak pilihan aroma, harga terjangkau. Nah, mereka lumayan terjangkau harganya. Kekurangannya banyak dipakai orang, jadi kurang eksklusif. Parfumnya ini sudah pasaran lah ibaratnya. Di mana-mana ada, resellernya ada, jadi parfumnya kurang eksklusif. Kelebihan Latifah by Angelia Chalis itu eksklusif dengan sentuhan aroma luxury oriental. Jadi kalau mereka tidak eksklusif, parfum Latifah by Angelia Chalis itu sangat eksklusif ya, dengan wangi aroma yang luxury oriental itu nggak bisa mereka dapatkan di parfum Scarlett Fragrance. Kekurangan Latifah by Angelia Chalis itu brand baru. Kita kan brand baru bikin, jadi belum terlalu dikenal. Terus kompetitornya lagi ada HMNS atau Humans. Ya, mereka kelebihannya itu unik, lokal brand premium, packagingnya elegan. Nah, kekurangannya itu dibanding kita itu harga mereka relatif mahal. Jadi harga kelebihan Latifah by Angelia Chalis itu harganya lebih kompetitif dengan kualitas setara. Nah, sebetulnya kualitas kita dengan Humans ini sama. Jadi packagingnya elegan, kita lokal brand yang premium. Orang mau beli lokal brand tapi dengan bau yang khas ya, luxury oriental itu di Humans dapat, di kita dapat, tapi harga kita lebih bersaing daripada mereka. Kekurangannya belum punya loyal customer, jadi karena kita baru, kita belum punya loyal customer. Mereka lebih kenal Humans daripada kita gitu. Nah, kompetitor selanjutnya itu ada Xerjoff ya. Xerjoff itu Xerjoff Indonesia. Kelebihannya itu super premium, kualitas top, eksklusif ya, eksklusivitasnya tinggi. Kekurangannya harganya sangat mahal dan segmented. Jadi kekurangan mereka itu mereka benar-benar segmented, hanya bisa dibeli di kalangan atas aja. Jadi untuk lokal brand mereka itu harganya bisa sejutaan gitu. Kalau kelebihan kita itu luxury vibes dengan harga lebih terjangkau. Jadi kita luxury, parfumnya itu luxury oriental, aromanya bagus, mewah seperti parfum-parfum branded, tapi harga kita jauh lebih terjangkau dibanding mereka. Oke. Kekurangannya itu brand awareness-nya masih rendah. Nah, itu tadi karena kita brand baru, jadi orang-orang belum ngeh sama brand kita. Nah, gimana caranya agar teman-teman orang-orang itu bisa ngeh sama brand Latifah by Angelia Chalis. Terus perhitungan harga produk. Ya, perhitungan harga produk, komponen biaya itu produksi per botol 30 ml itu 85.000, packaging premium 20.000, promosi per botol 30.000, profit marginnya 60%. Jadi total biaya itu 85 ditambah 20 ditambah 30 sama dengan 135. Harga jualnya 135 HPP dikali 1,6, profit margin sama dengan 216, dibulatkan 219.000 ya. Alasan harga lebih premium dibanding mass market parfum di kisaran 80.000 sampai 150.000. Jadi parfum-parfum di bawah 150.000 itu biasanya wanginya nggak tahan lama guys. Jadi wangi 100, parfum-parfum under 150 itu biasanya semprot tep sampai dibawa keluar ruangan wanginya hilang, ambiar. Nah, kalau kita itu wanginya lebih tahan lama, 5 sampai 6 jam ya, awet dan melekat di badan dengan aroma yang tidak terlalu strong tapi pesonanya kuat. Jadi kalian pasti suka. Terus parfumku ini lebih terjangkau dibanding dari niche parfum ya. Mereka 300.000 ke atas. Jadi parfum-parfum seperti Humans tadi itu dengan kualitas setara tapi harga mereka tuh mahal ya. Nah, terus cukup untuk menutupi biaya promosi dan menjaga posisional luxury
affordable gitu. Nah, sekarang kita ke media promosi. Media promosi yang aku pakai ini satu Instagram dan TikTok Ads. Jadi aku lumayan sering pakai Instagram dan TikTok Ads, satu lagi sama Meta Ads, itu bisa di Facebook dan di Google. Ya, Google Ads. Jadi alasannya tempat dan target pasarnya aktif. Jadi mereka jadi gini, sekarang teman-teman nggak ada sejarahnya satu hari itu tanpa medsos. Salah satunya Instagram dan TikTok. Ya, jadi sesibuk-sibuknya pasti teman-teman buka TikTok dan Instagram. Nah, target pasarku tuh pengguna TikTok dan Instagram karena mereka aktif. Ya, visual dan video storytelling sangat efektif untuk branding parfum. Nah, jadi aku akan bikin video storytelling, ya, visualnya yang bagus, luxury, mewah, elegan, tapi dengan harga terjangkau. Ya, itu sangat efektif di TikTok dan Instagram ini. Terus potensial viral tinggi dengan tren parfum di TikTok. Jadi yang ku kejar adalah FYP. Kalau misalnya videoku FYP, terus mereka klik keranjang kuning dan mereka membeli parfum itu dengan nilai terjual yang lumayan tinggi, pasti mereka akan repeat dan akan mengundang customer-customer baru yang baru melihat itu, oh penjualannya udah 10.000 nih, kayaknya oke nih, makanya gue beli gitu. Terus yang kedua itu influencer endorsement. Influencer endorsement ini sebetulnya cukup penting ya kalau kita ingin merambah lebih banyak, karena followers mereka itu kan jutaan ya. Alasannya meningkatkan kepercayaan konsumen baru. Jadi ada customer yang belum kenal kita karena dia misalnya kita nge-endorse Fuji. Nah, dia ngelihat videonya Fuji pakai parfum kita, jadi mereka lebih percaya, oh Fuji aja pakai gitu. Terus influencer lifestyle, beauty dan fashion relevan dengan image produk. Jadi kayak Fuji itu kan dia influencer lifestyle, beauty. Dia sangat relevan dengan parfum-parfum baru. Itu otomatis bakal nge-guide teman-teman untuk beli di kita gitu, mau beli parfum kita. Yang ketiga itu lebih efektif untuk membangun awareness di tahap awal. Nah, jadi buat ngebangun kepercayaan orang itu dan kepedulian orang, kepekaan orang terhadap parfum kita itu sangat efektif kalau endorse influencer-influencer gitu. Ya, 3, bazar dan event lifestyle. Ya, alasannya media offline untuk pengalaman langsung wangi parfum. Jadi kalau lagi ada bazar kan kita kasih tester nih, misalnya mau tester nih, tester di sini, cium, baunya enak nih, kita pakai itu. Nah, mereka akan beli lagi. Terus cocok untuk city target seperti Jakarta dan Bandung. Di kota-kota besar, bazar itu cukup digemari ya sama beberapa kalangan, karena bazar itu mereka suka coba-coba dan akhirnya membeli dengan harga yang lebih murah pastinya biasa kalau di bazar. Terus meningkatkan brand experience. Jadi pengalaman brand itu ditingkatkan melalui bazar. Jadi kita bisa melihat brand lain, kita bisa sounding ke diri kita, maksudnya evaluasi apa ya kurangnya dari brand kita. Jadi experience-nya lebih terbangun kalau di bazar-bazar gitu. Terus nih, ya, Latifah by Angelia Chalis, product analyst, target marketnya woman age, ya 80 sampai 35, students and young professional, middle to upper class, urban areas, modern, active on social media. Kompetitor analisnya itu kompetitor scared, fragrance, ya, advantage-nya well known, affordable, drawbacks less exclusive. Kompetitor humans, advantage-nya premium local brand, drawbacks relatively expensive. Terus kompetitornya Sergov Indonesia, advantage-nya high exclusivity, drawbacks-nya new brand, less recognized. Pricing calculation, products cost itu packaging 85.000, ya. Promotionnya 30.000, selling price itu 219.000, profit 60%. Nah, promosional media itu dari Instagram dan TikTok Ads, influencer endorsement. Ya, nih, ini desain mockup ya botol dan label produk. Jadi salah satu desain mockup
desain botol dan label itu kalian bisa lihat. Aku buatnya minimalis tapi seelegan itu. Jadi kalian bisa lihat Latifah by Angelia Charles. Luxury you can feel, skin you'll remember. Ya, skin you'll remember. Jadi dengan wangi yang kita tawarkan, mereka tidak akan pernah lupa. Ya, wangi aroma yang luxury yang akan mereka rasakan itu mereka nggak akan pernah lupa. Terus ini botol 30 ml, nanti akan ada kemasan yang lebih besar, mungkin sekitar 50 ml, dan kemasan travel pack itu di sekitar 15 ml. Kemasannya kecil. Ya. Pas ini botol ya, belum packaging. Packaging luarnya itu nanti kita akan pakai kotak. Dan kita mengangkat kalau bisa warnanya itu warna-warna mewah kayak gold. Ya. Terus packagingnya nanti warna gold dengan packaging aman pastinya. Kalau pengiriman via online itu by Shopee ataupun Tokped atau manual, itu kita akan kasih lagi bubble tambahan dan kotak. Jadi parfum ini lebih aman untuk pengiriman ke luar kota. Ya, teman-teman yang mau coba misalnya dari Bali, dari Semarang, dari Surabaya bisa. Ya, coba Latifah by Angelia Charles. Oke. Tuh. Luxury you can feel, skin you'll remember. Oke. Thank you. Nih kalian bisa visit Latifah by Angelia Charles di Instagram. Ada handphonenya, ada email, dan ada alamat tempat kantornya. Oke, terima kasih.